teman-teman, saya Melati Taylor ingin membagikan video tentang pengajaran saya dalam kali ini dalam pembuatan rok sarung tanpa potongan. Nah, nanti setelah video ini di subscribe ya, dan di share. Oke teman-teman yang baik, terima kasih. Pastikan cuplikannya. Oke teman-teman, dalam video ini kita di sini melipat sarungnya yang setelah kita lapisin penuh ya, dimana di bawahnya tadi tidak dilapisin seperti yang gambarnya 5-10 cm tidak berlapis ya. Kenapa tidak berlapis sampai ke bawah? Biar nanti nggak nampak kalau dipakai. Kalau lebih panjang lapisnya dari bahan aslinya kan kurang bagus ya kan teman-teman. Oke, setelah kita bentuk dia nanti kita rapikan dulu, biar nggak ada yang berlipat. Kita jahitlah tepi-tepinya itu ya, kita jahit atau kita klim, kita jahit. Kenapa tidak dihopras dia? Ya karena bahan soket kan berserabut, jadi dia nggak usah diopras, kita jahit klim aja ya. Oke teman-teman, seperti ini ukurannya. Kita ambil ukurannya 116 karena memang pelanggan kita ini mempunyai ukuran pinggul 116, makanya kita harus membagi duanya ya. Oke teman-teman, ini contoh ukurannya tadi pinggulnya 116 dibagi dua ya. Kita ambil pertama pinggulnya, bukan pinggangnya. Kita mulainya tahap yang pertamanya dari besar pinggul pelanggan kita ya teman-teman. Kalau kita biasanya kepala songket itu kita nggak miringkan ya. Kenapa nggak dimiringkan? Ya menurutku jelek kalau kepala songket itu atau kepala mandar itu dilipat, karena berkurang seninya, berkurang kayak mandarnya itu jadinya kalau kita lipat songketnya itu. Karena kan jadi kayak mana kalau kayak gitu, nanti jadi kayak karung dong, nggak berbentuk. Bukan, nanti mengambil kuncupnya, kita mengambilnya dari dalam, kita membuat kuncupnya itu dari dalam, kita jahit dari dalam untuk tahap selanjutnya itu ya teman-teman. Oke, setelah kita lipat sesuai dengan ukuran yang kita dapatkan atau yang kita inginkan, sesuai ukuran pelanggan kita tarik dari tinggi pinggul, kita tarik lagi ke samping lingkar pinggulnya. Contohnya ini 116 bagi 2 jadi 58. Jadi lipatan yang selanjutnya yang sebelah kiri contohnya itu bisa kita lihat apakah dia nyampe ke sebelahnya. Kalau dia nyampe, kita lipat, bolehlah di situ kita lipatkan. Di sini di bagian membentuk sarung ini, di sini ilmu kopekologi yang berlaku ya teman-teman, karena memang nggak punya rumus. Seperti kita menjahit rok kan seperempat lingkar pinggang tambah 1 tinggi pinggul begini begitu kan. Ini tidak, di sini kita insting ya teman-teman ya. Apalagi kita seperti kita seorang Batak biasanya pintar bersarung ya kan. Jadi kita harus bisa membuat sarung kita itu tanpa potongan tapi kuncup di bawah ya kan. Jelas ya kan teman-teman. Oke teman-teman, setelah dapat pinggulnya tadi, kita garis dia. Kita garis menggunakan tanda entah pensil kostum kita, entah pulpen juga boleh, kapur jahit juga boleh ya. Kita garis pinggulnya itulah garis pinggul. Itulah dia garis pinggul yang nantinya kita jahit sesuai dengan tinggi pinggulnya ya teman-teman. Setelah itu kita ukur panjang rok yang kita inginkan. Kita ukurlah panjang rok yang kita inginkan tadi. Kita kembalikan bentuk semula yang kita garis-garis tadi ya.
kita lipat dia, kita lipat sesuai dengan panjang roknya, panjang rok yang kita inginkan. Kita lipat, kita rapikan, kita pentul biar nggak lepas ya. Oke, kita lipat lagi penutupnya itu, kita rapikan sesuai dengan panjang roknya, kita lipat, kita pentul. Oke teman-teman, setelah kita lipat, kita cocokkan lagi, kita paskan. Paskah dia kembali 58 tadi, kita tarik lagi lingkaran pinggulnya. Lingkaran pinggulnya kita oke. Setelah kita lipat dan kita tarik tinggi pinggulnya tadi, kita cocokkan. Ini sekarang kita mau buat kupnat, dimana kupnat itu untuk membentuk body ya, membentuk body dan pinggangnya ya teman-teman ya. Tadi kan garis pinggulnya sudah ada tadi yang kita pertama kali menggariskannya. Dari situlah kita membentuk kupnatnya seperti kita bentuk rok itu ya teman-teman. Kalau rok kan misalnya buat pinggangnya 1/4, lingkar pinggang bagi 2, sama juga ya teman-teman. Kalau pinggangnya contohnya ini 96, 1/4 dari 96 kan 24 bagi 2 berarti 12 lah dia. 12, 1/2, 1/2, 3 cm kupnat biasanya kan teman-teman. Kita bikinlah tinggi kupnatnya 15 cm kalau panjang roknya sudah di atas 90 cm. Tapi kalau misalnya di bawah 90 cm, contohnya yang pinggang, yang panjang roknya yang pendek orangnya, tinggi kupnatnya itu 13 cm ya teman-teman. Jadi ini karena panjang roknya 96, berarti tinggi kupnatnya 15. Oke, di pinggul tadi yang dapat itu kita bikin dia 3 cm 3 cm kiri dan kanan ya. Itulah untuk membentuk pinggul, Jadi dijahitnya sesuai dengan tinggi pinggul. Contohnya tinggi pinggulnya karena udah tinggi orangnya ini, udah punya tinggi pinggul 24 cm, kita turunkan dia 24 cm. Tapi kalau tinggi pinggulnya contohnya 20 cm, ya kita jahitnya 20 cm. Jadi tergantung pelanggan kita, tergantung ukuran yang mau kita jahit panjang roknya ya teman-teman ya. Bagian belakangnya kita bagi 2 lagi, kita bagi 2 dari pinggul itu dapat titiknya bagi 2, kita bagi lagi, atau 1/4 lingkar pinggang dibagi 2. Kita patokannya startnya dari pinggul, dari garis pinggul itu ya teman-teman, untuk bagian belakang sama bagian depan juga. Pokoknya patokan kita startnya kita dari garis pinggulnya ya teman-teman. Kita jahit 1/2 cm. Jadi kupnatnya tetap 4, jadi pinggulnya 2, jadi 6 lah semua ini yang mau kita jahit. 2 lah itu kupnat untuk membentuk pinggul, 4 lah itu untuk kupnat roknya. Kupnat roknya itu ada 4, kalau ditambah 2 untuk pinggul jadi dia 6 ya. Kita garis. Kalau biasanya sih kalau kita udah paham bentuk sarung, nggak digaris-garis pun, cuma titik-titik aja udah paham, udah bisa ini. Tapi karena ini untuk pembelajaran, garis-garisnya harus ku garisin ya, biar teman-teman bisa lihat, bisa ngerti. Oke, kalau ada yang berlipat contohnya karena ini bentuk sarung, bisa dilipatkan ya, baru kita jahitlah kunat-kunatnya itu ya teman-teman.
Kita jahitlah kunat-kunatnya ya. Jadi pertama, biar dia dapat kunatnya, dapat kainnya biar rapi, kita duluan kan menjahit dari tengah-tengah ya teman-teman. Jangan langsung kita lipatkan. Kalau langsung kita lipatkan kadang dia nggak nemu dia ke dalamnya. Jadi biasanya aku menjahit pertamanya tengah-tengahnya dulu. Kujahitkan lurus dulu, gantinya kita menjelucur atau mementulin. Aku buatnya biasanya kujahitkan dulu tengah-tengahnya. Seperti ini ya teman-teman. Kujahitkan dulu tengah-tengahnya itu. Setelah semua kita jahitkan, kita jahitlah dia sesuai dengan bentuk kunat ya teman-teman. Awal dari kita menjahit, awalnya kita matikan jahitannya biar nggak gampang lepas ya. Oke, setelah kita jahitkan kunat-kunatnya teman-teman, sekarang kita membentuk kuncupnya seperti tadi yang aku bilang. Untuk membentuk kuncupnya bukan kepalanya, songket itu yang dimiring-miringkannya teman-teman. Kita menjahitnya dari dalam. Kita jahitlah dia dari dalam seperti ini, sekitar dia 10 cm, tergantung kecantikannya bentuk dari songket itu, dari kuncupnya. Adanya bisa dia jadi dapat 12 cm, bisa juga 15 cm, tergantung. Kalau misalnya pelanggan kita ini orang tua, contohnya dia udah opung-opung, ya kan nggak perlulah sepan-sepan kali, susah nanti dia jalan kan, namanya juga udah opung-opung ya kan teman-teman. Jadi tidak perlu pala sempit-sempit. Kali ini biasanya kita yang muda-muda lah. Tapi lain hal memang opung-opungnya itu pingin tuit-tuit, pingin kuncup-kuncup, ya nggak apa-apa lah kita buat kuncup. Pokoknya sedemikian rupa, sedemikian gimana lah pelanggan itu minta, mau kuncup kali, mau sempit kali, mau sedang-sedang, mau gimana, itu tergantung pelanggan kita ya teman-teman. Tapi kalau ini pelanggan kita ini mintanya yang sedang-sedang, makanya dia jadi 10 cm. Kita bentuklah dia seperti kita membentuk rok span ya. Kita menjadinya seperti bentuk rok span. Dari pinggul itu, dari garis pinggul itu kita bentuk dia. Kita bentuklah dia semakin dari atas dia kecil kan, semakin besarlah ke bawah. Seperti kita jahit rok lah, jadi jahit rok span ya teman-teman. Setelah itu kita pasanglah karetnya. Biasanya aku pakai karet berlubang ya teman-teman. Biar kenapa pakai karet berlubang? Karena dia biar bisa lepas, bisa dibuka, bisa lepas, dan baru kita masukkanlah dia juga resnya. Kita pasang resletingnya ini, kita bikin resleting kamisol ya, biar bisa dia lepas juga, biar gampang. Kita buatlah resnya. Res kamisolnya itu kita jahit. Setelah kita jahit karetnya, kita buat ukuran 30 sampai 35 cm untuk bagian atasnya, baru bagian bawahnya 25 cm. Selanjutnya kancingnya itu kita masukkan dia, kita bentuk dia berbentuk kali ya, menyilang dia teman-teman ya, menyilang. Kenapa dia menyilang gak lurus? Biar dia kalau jalan gak susah ya teman-teman, biar bebas gitu ya, biar rapi juga, biar nggak ada yang tarik menarik ya, biar antara lapisnya sama bahan songkenya biar nggak tarik menarik, makanya dia dibentuk menyilang. Oke. Jadi jarak dari bawah, dari atas ke bawah sekitar 1 jengkal tangan kita ya teman-teman. Oke.
Sebenarnya karetnya ini juga tergantung selera kita teman-teman. Adanya juga dia nggak mau pakai karet, nggak usah dibuat karet ya. Adanya juga dia mau pakai karet, itu tergantung kita juga dan pelanggan juga minta. Kalau misalnya dia nggak mau pakai karet, nggak usah pakai karet ya. Tapi biasanya kita membuatnya pakai karet yang berlubang ya teman-teman, biar bisa dia lepas-lepas. Jadi maaf kata, maaf cakap, kalau ke kamar kecil contohnya bisa dibuka nggak pala, jadi susah ya. Terus untuk menyelipkan kancingnya itu, menjahit kancingnya itu, kita membuatnya kain sedikit biar bisa kuat, biar jadi pondasi kancing itu, biar juga pondasinya itu kuat. Kancingnya kalau kita kancingin biar enggak gampang lepas kita teman-teman. Jadi kita harus membuatnya sedemikian rupa, kita harus kancingnya kita buat pondasinya dari bawah kita jahitkan ya. Kancingnya kancing kemeja biasanya aku bikin teman-temannya. Terus setelah itu kita rapikan dia, kita rapikan. Jadi ini kepalanya tidak terpotong ya teman-temannya, enggak terlipat kali ya. Kalau terlipat kali kan jelek kan teman-teman. Seperti ini jelek kan. Seperti ini kenapa agak besar, memang karena orangnya besar ya kan teman-teman. Makanya bentuk sarung yang ini untuk orang ukurannya yang size besar ya. Ini bukan untuk punya kita ya teman-teman, ini punya pelanggan kita yang memang badannya pinggulnya besar. Oke, pinggulnya juga udah dapat kita cocokkan udah pas. Udah kita paskan dia, tinggal merapikan kita ya teman-temannya. Kalau tadi 108 kan jadi 54 bagi duanya kan. Kita rapikan begini teman-temannya. Baru dia paresnya itu biar enggak dia terbuka, kita masukkan dua biji kancing tepi itu ya teman-temannya. Kita bagi dia jarak-jaraknya, di bawah, di tengah-tengah, di atasnya kita bikin kancing hak. Kancing tap juga boleh, kancing hak juga boleh ya teman-temannya. Yang penting jangan perekat ya. Kalau dia perekat kan susah, jadi mandar atau sarungnya itu bisa rusak, karena perekat itu kan bisa merusakkan bahan ya kan teman-teman, bahan kainnya kan. Makanya biasanya aku pakai kancing seperti ini ya. Ini tinggal kita finishingnya, kita setrika ya teman-temannya, biar rapi ya. Oke, terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di share. Terima kasih banyak teman-teman yang baik.